Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat-sahabat dan pemirsa semuanya. Izinkanlah saya di pagi hari ini sekedar memanfaatkan waktu senggang ya, untuk kembali menemui Anda semua melalui channel Nuansa ATB ini. Saya ingin berbincang-bincang kali ini tentang sebuah event penting yang baru saja kita jalani bersama ya, yaitu ajang demokrasi 5 tahunan pemilu 2024. Tepatnya kemarin pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 kita telah menyelenggarakan dan mengikuti bersama kegiatan pemilu tersebut. Luar biasa banyak fenomena menarik menurut saya dalam dalam pelaksanaan ajang demokrasi kemarin ya. Di antaranya yang banyak menjadi perbincangan saat ini ya, tentang hasil pilpresnya ya. Pertama, ternyata sampai saat ini ya, atau minimal berdasarkan hasil quick count ya, hitung cepat ini, sampai saat ini dinyatakan bahwa paslon nomor 2 ini sebagai pemenangnya dengan kemenangan yang cukup mantap lah, sampai 58% ya kalau tidak salah perolehan suaranya ini. Tapi itu berdasarkan quick count ya, sehingga mungkin kita sebenarnya harus bersabar ya untuk menanti hasil resminya, yaitu yang nanti akan dikeluarkan oleh KPU berdasarkan real count-nya. Tapi memang seperti yang sudah barangkali dengan metode ilmiahnya yang digunakan dalam quick count itu biasanya memang relatif akan sesuai dengan hasil real count-nya. Jadi akhirnya memang seakan-akan quick count ini sudah ya sedikit banyak menjadi ukuran ya, sehingga mungkin tidak salah itu kemarin kalau misalkan kubu paslon 2 itu sudah begitu euforia merayakan kemenangannya, walaupun dasarnya baru sekedar quick count, belum hasil resmi dari KPU. Ya monggo lah, walaupun itu mungkin ada beberapa ahli yang memandang hal itu sebenarnya ya menyalahi etika demokrasi. Tapi saya kira ya silakan sajalah, karena barangkali itu ada sebuah ungkapan kegembiraan ya, walaupun mestinya juga tidak perlulah dilakukan dengan se-euforia itu ya sebelum adanya keputusan resmi ya. Tapi sekali lagi, inilah mungkin dinamika demokrasi yang sedang berjalan. Barangkali semua kembali pada pelakunya masing-masing ya, walaupun tetap kita inginnya ya, harapannya tetap ada suasana saling menghargai satu dengan yang lain, saling menjaga kondusivitas negara ya di dalam penyelenggaraan event demokrasi ini. Kemudian fenomena yang kedua yang menurut saya menarik dan juga banyak menjadi sorotan banyak pihak ini adalah masalah hasil suara dari paslon nomor 3 ya, yaitu Bapak Ganjar Pranowo dan Bapak Mahfud MD ya, yang ternyata dari ketiga paslon ini bisa dikatakan berdasar quick count ini ya, mendapatkan suara terkecil ini.
Dan anehnya ini seakan tidak nyambung dengan perolehan suara partainya, yaitu partai pengusungnya ya maksudnya ya, yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang masih melejit sangat tinggi ya, menjadi partai dengan perolehan suara paling tinggi ya. Ini kan seakan-akan menjadi sebuah misteri ya. Menjadi sebuah misteri ini ya, harusnya kan nyambung ya, karena asumsinya karena Pak Ganjar ini diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, maka suara yang diperoleh Pak Ganjar sebagai paslon presiden ini kan, sebagai calon presiden ya, ini kan juga harusnya tertinggi juga kan. Artinya orang-orang PDI ini tidak hanya memilih partainya, tapi juga memilih presidennya ya, calon presidennya yang diusung oleh partainya itu. Nah, ini memang sebuah fenomena yang menurut saya sangat menarik. Dan ini menurut saya memang sebenarnya hal semacam ini, fenomena semacam ini ya, ini sebenarnya tidak hanya terjadi pada pemilu kali ini, sahabat-sahabat semuanya. Mengapa ini terjadi? Kalau dalam pengamatan saya ya, berdasarkan mungkin sering kita mencermati bincang-bincang orang-orang di kanan kiri kita ya, kita ngobrol dengan teman-teman kita dan sebagainya, ini hal itu terjadi karena sekarang orang ya dalam memilih khususnya presiden loh, ini tidak lagi terikat dengan partai ya. Dalam pilpres ya, orang memilih siapa yang akan dipilih itu kebanyakan sudah terikat dengan partai ya. Artinya sudah sangat lintas partai dan hanya langsung melihat sosok figur yang dicalonkan ya, sehingga itu terjadi ya. Tidak aneh kejadian yang saat ini ada itu ya. Misalkan suara PDI begitu tingginya, tapi paslon yang diusungnya malah suaranya paling kecil ya. Karena itu orang-orang, katakanlah orang-orang yang orang-orang yang masih bersimpati dengan Partai Demokrasi Indonesia ya, ini ya dugaannya banyak yang tidak memilih paslon yang diusung oleh partainya itu ya. Artinya untuk partai, untuk dalam hal partainya ya, atau mungkin caleg-calegnya, ini mereka masih setia untuk memilih dari caleg-caleg PDI ya, PDI Perjuangan. Tapi untuk paslonnya mungkin banyak yang memilih dari paslon yang diusung koalisi partai yang lain. Nah ini, dan ini saya kira sebenarnya tidak hanya terjadi pada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan saja ya. Ya hampir semuanya sekarang orang dalam memilih paslon presiden dan wakilnya itu sudah tidak terikat dengan partai. Saya lagi langsung melihat sosok figur yang dicalonkan, sosok figur yang menjadi calon presiden dan wakilnya ya, tidak lagi terikat dengan misalkan seorang anggota partai apa ya, tidak lagi harus merasa terikat dengan partainya itu untuk memilih seorang calon presiden dan wakilnya ya. Saya lagi mereka melihat figur calonnya ya dengan pertimbangan masing-masing ya. Mungkin justru artinya pertimbangannya itu ya bersifat ya pribadi masing-masing ya. Yang diantaranya saya pernah kemarin ya berbincang-bincang dengan seorang
seorang kakek lah yang jatahnya ya. Kakek kemarin untuk presiden milihnya apa ini? Dia menjawab ya. Menjawab, saya pilih 02. Kenapa kayak kok memilih 02? Ya karena saya kasihan, sudah berapa kali saya tidak jadi. Nah ini saya memilih, harapannya biar jadi ya, biar apa namanya ya, kekalahan selama ini terobati begitu. Nah ini salah satu sebuah alasan dari seorang pemilih 02 yang mungkin alasan-alasan semacam ini banyak terjadi di tengah masyarakat ya, merasa kasihan karena sudah berulang kali si calon tidak jadi, maka harapannya kali ini ditolongnya agar jadi ya. Ya inilah mungkin ya apa namanya, alasan semacam ini memang sifatnya subjektif ya, sifatnya pribadi. Ya intinya itulah ya, semua orang dalam memilih pasangan calon presiden dan wakilnya tidak lagi terikat partai, tapi langsung melihat figur si calon dengan alasan masing-masing orang yang menjadi sangat beragam ya. Ada yang karena kasihan, ada yang karena ini itu, pokoknya berbeda-beda. Tapi yang menarik ini juga begitu sahabat-sahabat semuanya, dengan adanya alasan orang yang apa namanya merasa kasihan itu, saya kira ini juga menarik ya. Saya mengambil sebuah pelajaran di sini sahabat semuanya ya. Apa namanya, yang apa istilahnya gini, jadi semangat Pak Prabowo yang selama ini terus pantang menyerah untuk gagal nyalon lagi, ini akhirnya juga berhasil ya. Ini sebuah hikmah. Jadi apa artinya, mungkin kita bisa benar-benar melihat sebuah bukti bahwa ketika kita ingin menggapai sesuatu itu jangan mudah menyerah ya, pantang menyerah, harus maju terus, sehingga mungkin suatu saat apa yang kita ingin gapai itu akan tercapai dengan jalan apapun, dengan alasan apapun itu ya. Termasuk Pak Prabowo kali ini yang akhirnya berhasil menggapai apa yang dia dapat, walaupun mungkin hanya berdasarkan banyak orang-orang yang kasihan, tapi kan faktanya tetap beliau jadi kan. Nah inilah menariknya. Jadi begitu, di antara hikmahnya kita bisa mengambil sebuah pelajaran bahwa ketika kita menginginkan sesuatu, kita punya harapan, jangan mudah menyerah ya, untuk terus memperjuangkannya. Itulah salah satu fenomena yang menarik menurut saya. Dan ini sahabat-sahabat semuanya, tentang fenomena para pemilih yang dalam apa namanya menentukan pilihan paslon presiden dan wakilnya itu yang tidak lagi terikat dengan partai, sebenarnya juga ini mulai merambah pada cara masyarakat dalam memilih caleg-caleg juga ya. Saya banyak kemarin melihat sahabat-sahabat semuanya, orang-orang di sekitar saya ya, yang ketika milihnya itu campuran ya, benar-benar campuran, tidak konsisten dalam satu partai ya. Artinya dari untuk memilih caleg DPR tingkat pusat, caleg DPR tingkat provinsi, dan memilih caleg DPR tingkat kabupaten itu tidak konsisten satu partai ya. Itu banyak orang semacam itu, banyak yang campuran. Ada misalkan untuk DPR pusat memilih dari Nasdem, untuk provinsinya memilih dari P3 ya. Misalkan untuk yang tingkat kabupaten itu justru dari PKB. Ini banyak yang campur baur semacam itu. Ini juga menurut saya sebuah fenomena yang menarik, dan nampaknya ini juga mengapa bisa terjadi, karena rakyat juga sudah merasa tidak perlu lagi terikat dengan partai, tapi langsung melihat figur-figur yang akan dia pilih.
ya. Ketika mungkin dia melihat seorang caleg yang dianggapnya menarik bagi dia, ya, menarik bagi dia dari partai manapun, ya, dia akan pilih, tidak lagi melihat partainya apa. Ketika dia suka terhadap seseorang, ya, seorang caleg, selagi dia pilih dengan tidak lagi melihat partai apa yang mengusungnya. Nah, tapi di balik ini, ya, di balik ini ada yang menjadi sebuah koreksi juga nih bagi kita semua. Karena apa? Karena ya ini maaf ini semoga tidak benar saja, tapi kalau benar ya harusnya menjadi koreksi, ya, agar kita bisa memperbaiki kualitas demokrasi kita, ya, di mana kadang orang bisa milih campuran itu dengan melihat calon yang diusung partai itu dengan tidak melihat partainya itu, ya, bukan mutlak karena menilai kapasitas figurnya. Aduh, ini maaf ini mungkin saya tidak perlu keras-keras, ya, justru karena melihat amplop yang diberikannya, ya. Nah, ini yang harusnya jadi koreksi kita semua. Kemarin banyak, ya, orang mau memilih secara campuran itu tinggal siapa yang mau beri amplop kepada dirinya, ya. Ya begitu, ya. Misalkan untuk memilih anggota DPR pusat, tinggal nanti siapa yang mau memberi amplop pada dirinya. Kalau yang memberi amplop misalkan caleg dari Partai Golkar, maka dia pilih caleg dari Partai Golkar, ya. Kalau mungkin nanti di tingkat provinsi yang memberi adalah dari Partai P3, ya dia pilih dari caleg dari Partai P3 dan seterusnya. Waduh, ini yang begini ini yang mestinya jadi evaluasi kita bersama, ya. Karena sebenarnya ini juga hal yang kurang baik, ya. Kita sebenarnya sudah mengakui hal yang bagus, fenomena yang bagus ketika rakyat itu sudah mampu menilai, ya, atau mengikuti demokrasi ini dengan cerdas, ya. Di antaranya apa? Dengan ketika menentukan pilihan presiden, menentukan calon wakil rakyat, ini tidak harus terikat partai mana yang mengusung, tapi langsung melihat figur-figur, ya, yang diusung, ya. Ya harusnya kita melihat figur, memang harus begitu, kita harus melihat bagaimana seorang figur yang dicalonkan, ya. Saya kira emang sebuah fenomena yang bagus, ya, ketika rakyat atau kita semua langsung milih siapapun yang lebih kita pandang mumpuni, punya kemampuan, punya kapasitas untuk menjadi seorang presiden dan wakilnya, punya kapasitas yang yang mencukupi untuk menjadi seorang wakil rakyat, itulah yang kita pilih, ya. Ya, itu sebenarnya sudah bagus. Nah, sayangnya itu yang saya katakan tadi, ternyata mengapa banyak orang yang katakanlah memilih caleg dengan tidak lagi melihat partai yang musuhnya, tapi langsung melihat sosok yang diusung oleh sebuah partai, ya, tapi dengan tidak melihat partainya itu. Tapi itu hanya sekedar karena melihat caleg itulah yang beri amplop pada kita. Aduh. Ya, inilah fenomena. Ya, silakan sahabat-sahabat bisa menilai semua ini, dan saya tidak tahu, ya, apakah hal ini menjadi fenomena yang meluas, ya, di mana-mana, atau mungkin hanya di sekitar saya saja, ya. Artinya hanya sebuah fenomena lokal yang terjadi di kanan kiri saya saja.
Ya harapannya begitulah, harapannya ini hanya terjadi pada sedikit orang saja, tapi secara luas fenomena itu, fenomena orang memilih seorang calon wakil rakyat berdasarkan penilaiannya langsung pada figur-figur sang calon dengan melihat kualitas dan kapasitas sang calon. Itulah harapan saya yang terjadi secara luas, sehingga kita dengan pemilu benar-benar bisa menghadirkan sosok-sosok para wakil rakyat, para pemimpin masyarakat yang benar-benar akan bisa membawa manfaat yang nyata bagi masyarakat luas. Demikian obrolan saya kali ini. Mohon maaf bila ada hal yang salah, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.